Manfaat pernikahan, manfaat nikah ada 5. Nomor 1, anak. Aspek anak ini ada 4, argumentasinya ada 4. Terus manfaat kedua, melindungi diri dari setan, menyalurkan syahwat, ya, menyalurkan syahwat, meredakan pandangan mata dan melindungi kelamin. Ini sudah diterangkan diisyarahkan oleh Nabi, barang siapa kok menikah maka sudah melindungi separuh dari agamanya. 50% dari agama sudah dia lindungi, berarti masih sisa 50%. Yang 50% ini hati-hati. Maksudnya biye, ya sudah lumayan 50% terlindungi. Jadi konsentrasinya tinggal sisa yang 50% yang belum terlindungi. Terus Nabi juga mengatakan, kalian usahakan bisa punya ongkos untuk menikah. Ojo santai-santai ae, persiapkan ongkos untuk menikah. Ojo santai akhirnya randuwe ongkos ora nikah-nikah. Kenapa? Ya kalau punya ongkos ya sudah terus menikah. Kalau tidak punya, ya puasa. Karena puasa bisa mengendalikan diri, menjadi benteng. Ini menunjukkan apa? Bahwa nikah itu ya, menjadi pelindung dari syahwat yang salah, gitu ya. Salah disalurkan. Semua hadis-hadis mengisyaratkan ini. Tetapi jangan lupa bahwa tujuan menikah itu adalah menyalurkan melindungi diri dari setan dan menyalurkan syahwat dengan benar. Ini kualitasnya masih di bawah kualitas yang pertama. Yang pertama yakni apa? Mencari ridho Allah. Dunal maknal awali, anak tadi ya. Jadi tujuan menyalurkan syahwat atau melindungi diri dari setan itu levelnya itu di bawah tujuan ingin punya anak. Kenapa? Karena syahwat itu diciptakan Allah untuk menghasilkan anak. Asal orang menikah itu nanti dia akan memproduksi anak, melakukan hubungan seksual. Setan akan tertolak, dia bisa melindungi diri. Tetapi jangan lupa, niat melindungi dari setan itu kan di bawah niat ingin mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu tujuan yang positif, tujuan yang aktif. Tapi kalau menghindari syahwat, melindungi dari setan, itu tujuan yang sifatnya pasif, bukan aktif. Hal yang aktif tentu saja lebih baik daripada yang pasif. Jalbul masolih itu tetap aula min dar'il mafasid. Ini kan maksudnya mana yang aula, ya jalbul masolih daripada darul masolih. Kalau hitungan bisnis mendapat pahala itu tentu lebih berkualitas daripada menghindari dosa. Karena kalau orang bisnis mendapat laba itu lebih ideal daripada tidak merugi. Bisnis kok ora rugi, ya biasa saja. Tapi bisnis kok untung, nah itu memang idealnya. Orang menikah kok sekedar menghindari diri dari setan, biasa. Tapi kalau dari pernikahan itu kok mendapat ridha Allah, ini ideal. Lah kok kaidah menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, itu jika terjadi ta'arud antara jalbul masolih dengan darul mafasid, mencari keuntungan ketika berhadapan dengan menghindarkan kerugian,
ya utamakan menghindar kerugian. Ini dalam kondisi darurat. Tapi dalam kondisi normal, kondisi ideal, ya jalbul masolih lah itu. Demikian juga nikah, mendapat ridho Allah itu lebih ideal daripada menghindarkan setan. Allatul lazimun min kama sukadana. Nah, menghindarkan syahwat yang tercela atau melindungi diri dari setan itu apa? Itu yalzamu qadra syahwah. Dengan adanya anak, syahwat dengan anak itu memang sudah ditetapkan oleh Allah ada hubungan keduanya. Jadi bahkan anak sendiri itu bukan tujuan utama, bukan tujuan inti. Anak tujuan perantara saja. Tujuan intinya apa? Ya ridha Allah itu. Walaysa maqsudan fi dzatihi wasyahwatu ba'itatun alaihi. Satu itu. Sekarang bicara syahwat lagi. Ada hikmah Allah menciptakan syahwat. Ya, untuk syahwat seksual ini. Tuh. Ada hikmah lain selain hikmah syahwat ini kemudian bisa disalurkan kemudian jadi punya anak. Tuh. Qalidatun ala zaman. Apa hikmah itu? Yakni kalau kita sudah menyalurkan syahwat dengan benar, ya, dalam penyaluran syahwat itu ada rasa nikmat, ya. Nah, rasa nikmat ini dari nikmat hubungan seksual itu, ini mengingatkan kita pada nikmat yang abadi di akhirat, di surga nanti. Jadi kan nikmat hubungan seksual itu satu-satunya nikmat kualitas akhirat yang sudah diturunkan di bumi. Ya. Lah, dengan pernah merasakannya hubungan seksual, dengan pernah merasakan kenikmatan hubungan seksual, orang itu dibilangi besok yang nikmat sesaat ini akan abadi di akhirat, ya. Dibilangi bahwa kamu nanti kalau syahwatnya disalurkan dengan benar, nikmatnya cuma sesaat, nanti kamu akan mendapat nikmat yang abadi di akhirat. Lah, orang dianjurkan, didorong melalui syahwat ini untuk mencapai kenikmatan rasa enak abadi di akhirat. Lah, namanya orang didorong itu kan harus pernah merasakannya, membuktikannya. Tidak mungkin mengiming-imingi orang impoten nikmatnya hubungan seksual. Sama dengan tidak mungkin percaya anak kecil diiming-imingi nikmatnya kekuasaan, gak ngandel. Anak kecil mana percaya diiming-imingi nikmatnya orang jadi penguasa. Orang impoten mana mungkin percaya diiming-imingi nikmatnya hubungan seksual. Manusia mana mungkin percaya diiming-imingi rasa nikmat yang abadi di akhirat kalau di dunia belum pernah mencicipinya. Nah, jadi salah satu manfaat dari nikmat hubungan seksual ini agar orang nikmat seksual yang sesaat itu orang nanti mengingatnya dan termotivasi meraih nikmat yang abadi di akhirat itu. Jadi urusan syahwat ini ada dua hikmah yang sifatnya zahirah dan nikmat yang batinah. Yang zahirah apa? Karena syahwat ini manusia terus melakukan hubungan seksual, punya anak, dan secara lahiriah di dunia ini
populasi manusia tidak jadi punah, spesies manusia tidak jadi punah. Itu nikmat zahirah. Terus nikmat batinahnya apa? Nikmat batinahnya besok di akhir, bahwa dengan sempat merasakan nikmat sesaat ini, orang berharap mendapatkan nikmat yang abadi, tidak lagi sesaat, besok di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, bagian dari tubuh manusia ini itu ajaibnya bukan main. Tidak hanya ada bagian di tubuh manusia, tapi di seluruh langit dan bumi itu bagian demi bagian, itu ajaibnya bukan main. Kalau dipikir-pikir, diangan-angan, otak manusia ya apa? Ya terkagum-kagum, terperangah, tidak bisa menjangkau seluruh keajaiban yang ada di tubuh manusia, apalagi di alam semesta. Nah, tadi kembali ke syahwat. Salah satu tujuan nikah bisa babi tafil muhimun fiddin. Orang menikah, ini tadi kan membandingkan tujuan menikah untuk menghindarkan diri dari dosa dengan yang pertama yang lebih tinggi, bisa mendapat ridho Allah. Tapi ini tetap penting. Yang kedua tetap penting. Tetap penting untuk urusan agama. Soalnya orang yang dimotivasi untuk meraih ridho Allah, tidak semua orang bisa mencapai. Ya ini tujuan minimalis lah. Kalau orang punya syahwat tidak disalurkan bisa membahayakan dia, ya makanya syahwat itu harus dilawan dengan ketakwaan. Kalau tidak dengan takwa, nanti bisa tindakan nista, berzina lah dalam hal ini. Jadi supaya tidak zina, menikahlah. Itu. Ini tujuannya, jadi tetap penting. Yang pertama, punya anak mendapat ridho Allah. Ya ini syukur kalau bisa, tidak bisa wong terbaik ini hanya orang tertentu gitu. Jadi lebih elit daripada yang kedua. Wa ilaihil isyaratu wes fa amma hifdzul qalbi, mongko ana